Akan berharap bisa menyampaikan pikiran-pikiran rekomendasi yang sangat kualitatif strategis. Tentu saja saya melihat secara sumbernya sangat kualitatif dan segmen yang dibahas juga sangat komprehensif. Maka tentu kita berharap bahwa akan terrespon konsep-konsep ini oleh pemerintahan yang akan datang. Secara spesifik dari harapan para narasumber itu nggak pakai kontak-kontakan, nggak pakai janjian. Para narasumber sepertinya memberikan harapan bahwa pikiran-pikiran strategis kualitatif komprehensif yang sudah dipaparkan oleh Pak Rektor UNER mudah-mudahan nanti akan terrespon dengan bukan target, bukan tujuan, tapi bahwa Pak Rektor UNER ini layak untuk mendapatkan posisi strategis untuk bisa menjalankan pikiran-pikiran strategis kualitatif komprehensif tadi. Kita sebetulnya sedang mendiskusikan bahwa untuk Indonesia dengan perguruan tinggi yang sangat banyak negeri maupun swasta, maka untuk satu institusi pendidikan tinggi, teknologi dan inovasi mungkin bisa di-assess oleh timnya Pak Presiden terpilih untuk bisa menjadi institusi tersendiri. Artinya mungkin ada kementerian secara khusus yang akan menangani pendidikan tinggi, teknologi, dan inovasi. Ini bagian strategis karena memang kalau dilihat dari Global Innovation Index kita, Global Talent Competitiveness kita, itu memang masih harus didorong sangat. Dan inovasi serta talent competitiveness index itu mungkin bisa mendapatkan ruang yang lebih strategis kalau ada institusi yang saat ini barangkali akan menjadi prioritas seperti halnya prioritas tugas-tugas yang lain. Jadi masing-masing kementerian itu akan menjadi bagian dari penguat dari prioritas yang akan ditargetkan oleh Presiden terpilih. Jadi hari ini ada kementerian baru untuk kalau saya sebagai Ketua Ikatan Alumni UNER, saya rasa bukan subjektif bahwa ketika Prof. Nasih menjadi rektor di UNER itu telah bisa menaikkan prestasi indeks ranking dunia. Jadi sekarang ini rankingnya UNER 345 US. Mudah-mudahan Juni ini akan bisa turun lebih signifikan. Turun itu artinya rankingnya lebih tinggi. Makin rendah ranking, ada ranking 1, 2, 3, 4 itu berarti makin tinggi secara kualitatif pembelajaran di satu perguruan tinggi. Terakhir kemarin sakit untuk PTNBH, UNER juga nomor 1. Dan saya rasa beberapa prestasi strategis misalnya adalah vaksin pada saat COVID. Salah satu perguruan tinggi yang secara utuh bisa melahirkan vaksin, memproduksi vaksin tentu dengan partnership dari perusahaan obat itu adalah Undas Erlangga. Sangat banyak prestasi-prestasi yang menurut saya sangat spektakuler yang dilahirkan oleh UNER, memang jauh dari proses pemberitaan dan memang pola yang dibangun di UNER itu memang humble. Jadi kalau hebat hanya adalah humble. Karena humble maka low profile nya pikiran-pikiran dan produktivitas yang luar biasa dari UNER ini belum terdiseminasikan dengan baik. Kira-kira gitu. Bu, berarti tadi disebutkan kalau misalkan akan diperlukan kementerian khusus untuk pendidikan tinggi, kemudian juga riset. Berarti emang diperlukan penambahan kementerian gitu? Itu tetap haknya Presiden. Tapi kan ini tadi diskusi di antara para guru besar di bawah sebelum acara dimulai. Diskusi ini mengalir saja. Setelah itu kemudian di antara mereka itu akhirnya menyimpulkan dari berbagai diskusi yang berjalan tadi lebih dari setengah jam, rasanya untuk melakukan percepatan Indonesia Maju dari Indonesia Emas 2045, Indonesia Maju 2034 ini perlu akselerasi beberapa sektor. Nah, namanya diskusi dan mereka ini adalah kalangan independen, para guru besar, para profesional. Mereka melihat dari beberapa hal yang perlu dilakukan proses secara akseleratif. Percepatan kemajuan dari 2045 menjadi 2034, apa sih yang bisa didorong kira-kira gitu. Tapi usulan itu akan didorong ke Presiden terpilih? Menurut saya biar mengalir saja, karena ini kan baru tadi pagi dan kemudian ini diskusinya menurut saya sangat, bahasa saya kualitatif komprehensif. Kita akan mendiskusikan ini di 4 kota lainnya
dan kota terakhir nanti insya Allah awal Juni di Surabaya. Ya. Biar ini menjadi diskursus secara publik mana kira-kira yang dibutuhkan pada prioritas-prioritas dari pemerintahan ke depan. Kembali bahwa itu adalah prerogatif Presiden. Izin Bu soal pilkada, apakah sudah ada omongan dari Pak Prabowo atau Pak Jokowi untuk mendukung Ibu di Pilgub Jatim? Tidak pada posisi seperti itu barangkali, tapi saya rasa kita saling membangun mutual understanding. Kira-kira seperti itu. Saya berharap bahwa 4 partai pengusung ini kompak. Saya mudah-mudahan diberi kesempatan tetap bersama Mas Emil. Ya. Saya merasa nyaman dan produktif bersama Mas Emil 5 tahun kemarin. Iya, kan saya menyampaikan di klaster 1 adalah partai-partai yang sudah memberikan surat rekomendasi. Klaster 1 ini ada Gerindra, ada Golkar, ada Demokrat, ada PAN. Nah, kemudian klaster 2 ini partai-partai yang sudah membangun komunikasi. Ada PDI, ada P3, ada PSI. Insya Allah dalam waktu sangat dekat P3 akan menyampaikan rekomendasinya. Berikutnya partai-partai mungkin dalam pengembangan komunikasi berikutnya itu klaster 3. Kira-kira begitu kawan-kawan. Tapi siapa aja tuh Bu? PKB udah ada komunikasi. Belum, itu masuk klaster ketiga. Jadi klaster pertama yang sudah turun rekomendasinya. Klaster kedua adalah sudah terbangun komunikasi. Klaster ketiga yang belum terbangun komunikasi. Jadi kalau sama PDIP masuk klaster 3 Bu. PDIP klaster 2. Klaster 2. Saya sudah ketemu sama Pak Said Abdullah, Ketua PDI Jawa Timur. Ya. Tapi dari partai pengusung sudah menyetujui gitu Bu, kalau Ibu misalkan berdampingan dengan Mas Emil gitu? Kita sedang memaksimalkan berkomunikasi sampai turunnya rekomendasi. Jadi kalau sekarang komunikasi terbangun, tapi tentu kita berharap bahwa itu akan terwujud dalam rekomendasi secara definitif. Misalnya adalah dari Pak Emil, kira-kira seperti itu. Ya. Untuk klaster ketiga komunikasinya sudah sejauh mana Bu? Saya bilang kalau klaster ketiga belum terkomunikasikan. Kalau klaster kedua itu sudah berkomunikasi. Jadi tentu semuanya berseiring. Klaster 1 fix, klaster 2 fix. Nah, sambil kita akan membangun komunikasi dengan klaster 3. Kira-kira itu kawan-kawan. Terima kasih. Ibu ada tanggapan nggak soal UKP yang di sejumlah kampus itu lagi mahal, kenaikannya hampir 100%. Iya, tadi mestinya ke Pak Rektor ya. Jadi tadi juga kita bahas di bawah. Jadi misalnya kita lihat prosentase lulusan SMA, SMK ke perguruan tinggi. Karena ini di Jawa Timur kami juga membahas. Kemudian S2, kemudian S3. Kita bandingkan saja dengan ASEAN countries. Kalau ini perlu didorong, maka sesungguhnya memberikan subsidi kepada mahasiswa termasuk UKT yang tidak terjangkau itu saya rasa menjadi prioritas bagi pemerintah yang akan datang. Jadi kalau di Jawa Timur kita mencoba lewat Basnas Jawa Timur ada program Satu Keluarga Satu Sarjana. Nah, program Satu Keluarga Satu Sarjana ini kita memang menyisir. Jadi mereka-mereka yang memang punya keterbatasan kemampuan untuk bisa berkuliah, itu ada program Satu Keluarga Satu Sarjana. Insya Allah ini sudah diadap oleh Basnas Nasional. Jadi solusi-solusi saya rasa bisa dicari oleh masing-masing daerah. Dan kemudian sebagai sebuah kebijakan nasional, kita melihat bahwa ternyata serapan perguruan tinggi dari mereka yang lulus SMA SMK itu masih harus didorong. Jadi kira-kira masih 33-38%. Tergantung daerah masing-masing ini. Kalau di Jawa ya sebagian besar memang mereka belum sampai ke perguruan tinggi. Tidak berarti harus ke perguruan tinggi semuanya, tetapi bahwa program-program vokasi. Program vokasi itu bisa di 1, bisa di 3 misalnya sama-sama bisa didorong. Sehingga memang kebutuhan untuk kembali menyiapkan skill untuk Indonesia Emas 2045 yang oleh UNER ini didorong untuk maju menjadi 2034, itu beberapa prasyarat memang harus diurai bersama, didetailkan, kemudian dicari action plan bersama. Misalnya kalau salah satu jadi negara maju kemiskinan 2%, bagaimana caranya mendorong kemiskinan 2%, kemudian ekonomi growth 9%, bagaimana caranya mendorong, sekarang ini kan kisarannya 5 ya, itu bisa didorong sampai seberapa tinggi ekonomi growth kita.
kemudian bagaimana TPT, tingkat pengangguran terbuka, bagaimana ICOR. ICOR ini menjadi penting karena orang mau berinvestasi pasti akan lihat ICOR di masing-masing daerah. Biasanya langsung dia akan lihat ICOR di masing-masing provinsi. Nah, itu ada standarisasinya, sangat mudah dihitung dan bisa diukur dan bisa diikhtiarkan. Ini kira-kira milestone-nya begini, sehingga kita akan bisa melakukan percepatan Indonesia Emas tidak 34 tapi mungkin di tahun 40 misalnya. Karena itu sesuatu yang bisa diukur. Semua miserable kawan-kawan. Ya, itulah kita diskus bersama. Sedikit Bu, Ibu disebut-sebut mau mengincar atau menduduki posisi Ketua Umum PKB Bu, isu yang berkaitan. Wah, ini mah aku aja baru denger ini. Tanggapannya Ayo apa, Bu? Ada isu kawan-kawan, tersebut, Bu? sudah kawan. Berarti nggak benar ya, Bu, Aku isu aja tersebut baru ya? denger ini. Ya Allah kawan-kawan, terima kasih ya. Ayo, makan dulu yuk. Silakan makan dulu Pak.